Salam kenal semuanya, nama saya Erik. Saya Customer Success dari Mixpanel, asli orang Jakarta seperti yang saya bilang tadi. Dan saya sangat senang malam ini bisa bertemu dengan kalian semua untuk membawakan satu topik yang mudah-mudahan menarik dan berguna bagi Anda. Oke. Jadi izinkan saya untuk mengurutkan sedikit agenda dari hari ini. Dan sebelum saya mulai ke agenda, marilah saya memperkenalkan diri saya dulu. Seperti yang saya bilang, sekarang saya bekerja di Mixpanel sebagai Customer Success Manager. Apakah pengalaman saya sudah berkecimpung di bidang SaaS sekitar 10 tahun lebih. Saya sempat tinggal di US dan juga beredukasi di sana, jadi Masters di University of Chicago. Saya lahir di Jakarta, dan saya dan keluarga sekarang based di Singapura. Dalam soal hobi, ya hobi makan itu sudah pasti, hobi tidur itu juga sudah pasti, dan juga saya hobi bermain dengan alat-alat smart home. Silahkan bergabung dengan saya di LinkedIn kalau misalnya kalian bisa pakai handphone kalian untuk itu ambil QR code atau juga bisa langsung cari saya di LinkedIn. Oke, mari kita telah agenda malam ini. Saya akan mulai dengan pelan-pelan, jangan khawatir. Suasana ini jadi sangat casual ya. Saya siapkan, saya punya teh di sini, jadi saya harap juga kalian siapkan beverage favorit kalian, dan kita bisa mulai dengan pelan-pelan kita pelajari mengapa kita mau mempelajari produk analitik. Juga kita bisa lihat apakah itu produk analitik dan apakah produk analitik itu bukan, ya. Dan juga kita bisa lihat dari segi practical application atau dari segi contoh-contoh, kita akan melihat actually data dan bagaimana data ini ditampilkan dan bagaimana kita analisa. Dan sebagai penyemangatan untuk semua orang supaya hadir sampai titik terakhir, jangan lupa nanti bakalan ada quiz, tapi yang lebih penting lagi ada hadiahnya, ya. Jadi mudah-mudahan kalian semua ikut sampai belakang. Jadi kita mulai sekarang. Pelajarin kenapa kita kok mau mengetahui tentang produk analitik. Dan terus terang saja, analitik ini, even for myself, meskipun saya udah berkecimpung di dunia SaaS begitu lama, ini termasuk cukup baru ya. Jadi mungkin sekitar 2013. Tapi sainsnya itu, ilmunya itu sendiri sudah sejak lama berada. Jadi ini adalah quote dari salah satu pakar analitik terkenal. Mungkin ada yang tahu ini siapa? Oke, saya jelaskan. Dari tahun 1950 sekitar setelah abad Perang Dunia Kedua, kan Jepang hancur. Jadi Amerika mendatangkan salah satu pakar ke Jepang untuk melihat bagaimana cara membangun negara itu. Jadi Pak Edward Deming ini dikirim ke sana. Dan dia mulai dari segi secara analitik mempelajari bagaimana caranya untuk membangun industri di Jepang. Dan dia mendapatkan salah satu penghargaan terbesar ya. Dan selain daripada membangun industri di Jepang ini, dia juga adalah salah satu yang menemukan salah satu sistem sensus yang masih dipakai sampai sekarang. Dan bukan itu saja, Pak Deming ini dia sebenarnya bakatnya sangat banyak sebagai statistician, sebagai engineer, sebagai profesor, sebagai pengarang buku. Jadi dia itu benar-benar orang yang sangat produktif. Dan ini adalah salah satu quote yang dia sangat banget suka bawa ke meeting. Kalau misalnya manajer-manajer masuk ke meeting terus mau bikin business decision, selalu dia bilang datanya mana. Kecuali kalau kamu Tuhan, ya kita percaya saja kamu mau bilang apa. Tapi kalau kamu bukan Tuhan, bawa dong datanya, Pak. Gitu ya. Oke. Dan seperti yang mungkin kalian sadari atau kita tidak sadari, actually data itu, statistik analitik itu ada di mana-mana. Dan yang lebih hebatnya lagi sebenarnya kalau kita lihat dari segi ini, seberapa banyak statistik ini mempengaruhi hidup kita. Jadi sebagai contoh kita lihat seperti misalnya persentasi populasi anak kecil di suatu negara. Di negara seperti Nigeria, populasinya begitu besar, 50%. Sedangkan di populasi yang paling kecil, actually Singapura. Nah, dan tahukah Anda kalau misalnya Anda berjalan sepanjang hidup Anda dari sampai Anda besar lahir sampai Anda tua,
dalam rata-rata kita bisa berjalan keliling dunia 4,5 kali. Coba pikir itu. Dan yang suka makan di McDonald, dan kita bisa lihat bahwa sekitar dari segi produksi setiap detik sekitar 75 hamburger diproduksi dan dijual. 75, 150, 225. Jadi data ini sangat impresif ya, sangat menakjubkan bagaimana mereka mempengaruhi hidup kita. Saya ambil satu contoh lagi. Ini adalah headline berita dari Surat Kabar Amerika tahun Oktober 2011. HP atau Hewlett Packard membeli perusahaan yang namanya Autonomy Corporation, dan tagline-nya adalah, kunci pesannya adalah, dengan pembelian ini, HP adalah suatu pemimpin di bidang informasi enterprise yang sangat maju pesat dan juga dalam market data. Berapa banyak mereka bayar? Cukup dengan 11,1 billion Amerika dolar. Harga aslinya tapi 11,7. Jadi HP merasa ini mungkin suatu good deal. Ya. Selang waktu beberapa lama, sekitar beberapa bulan, mereka mesti write down valuation-nya itu dalam pengertian, seandainya misalnya saya beli barang harganya $100, ternyata barangnya harganya tidak $100. Ternyata cuma $10. Jadi mereka mesti write down 80% value dari pembeliannya itu. Jadi bayangkan, dari pembelian 11,1 billion dolar Amerika, mereka mesti turunkan sampai 8,8 billion dolar Amerika. Oke, jadi apa artinya ini? Yang saya belum kasih tahu adalah apa yang otonomi jual. Otonomi menjual data analitik. Mereka menjual platform untuk mengambil data, untuk mengorganisasi data, dan juga untuk supaya data itu gampang di search, seperti Google Search Engine. Nah, kenapa saya ambil contoh seperti ini? Ini memang contoh yang sangat remarkable. Saya ambil contoh ini untuk memperlihatkan bagaimana besarnya economic value dari data ini. Ya, kalian bisa lihat tidak ada keraguan. Dan juga reason kedua karena saya adalah sempat bekerja di HP, dan waktu ini terjadi saya ada di sana. Jadi saya bisa lihat langsung apa yang terjadi terhadap kami semua waktu hal ini terjadi. Ya, orang potong gaji, orang quit kerja, banyak yang mencak-mencak. Jadi kita bisa lihat betapa besar peranan data di hidup kita, dan kita juga bisa lihat berapa besar nilai data. Tapi yang lebih penting adalah data itu sendiri adalah power. Dalam pengertian, siapa yang punya data, dia yang pegang power. Dalam hal ini, karena otonomi yang pegang datanya, mereka tahu seberapa sebenarnya nilai mereka, mereka pegang power, mereka bisa jual ke HP segitu besar. Right? And HP just realized, setelah mereka beli otonomi, ternyata they don't really have that much value. Okay. Alright. Jadi kenapa malam ini kita berbicara tentang produk analitik dan apa hubungannya dengan Anda? Jadi pesan saya adalah semua company harusnya pakai produk analitik untuk mengerti lebih baik bagaimana caranya membuat produknya lebih berguna untuk pengguna Anda. Oke, karena halnya simpel sekali. Kalau Anda product manager, kalau saya product manager, kita semua membuat suatu produk untuk pengguna kita, ya kan? Alright. Tapi kalau misalnya cuma itu saja pesannya, ya kita sudah habis malam ini, tidak perlu ngomong apa-apa lagi. Dan kalian tahu kan, itu sebenarnya tidak terlalu gampang. Jadi saya mau buatkan pesan malam ini. Ada 3 pelajaran penting yang kita harus pahami dari 3 kendala ini, adalah mengapa produk analitik itu tidak mudah digunakan. Oke, pertama adalah karena produk analitik ini membutuhkan Anda untuk mengerti pengguna Anda, right? Jadi kalau misalnya Anda tidak mau pakai penggunaan wawasan pengguna Anda itu susah untuk buat produk yang bagus, ya. Istilahnya seperti kalau misalnya Anda menyetir mobil, terus tidak ada dashboard. Ya, kalau misalnya saya tanya, jadi bagaimana Pak? Bisa sampai ke tujuan nggak?
Ya mungkin bisa, ya mungkin enggak. Tapi saya kurang tahu ya, karena tidak ada dashboard. Saya tidak tahu saya jalannya seberapa cepat. Apakah bensin saya cukup untuk sampai di sana, ya kan? Apakah ada yang mungkin ntar ada parts-parts yang mungkin rusak. Nah, saya tidak tahu. Itulah salah satu titik buta pertama kalau misalnya menjalankan produk analitik tanpa memikirkan wawasan pengguna. Yang kedua, kalau Anda tidak memakai alat-alat yang product centric, dalam pengertian kalau kita misalnya mau membangun rumah, ya kan, kita pakai alat-alat untuk membangun rumah, ya kan. Kalau kita mau memasak makanan, kita juga mau memakai alat-alat untuk memasak makanan. Nah, saya nggak tahu kalian bisa lihat nggak ini yang agak bayang-bayang di belakang ini, itu adalah suatu SQL code untuk membangun suatu analytic framework yang namanya funnel, yang akan kita bicarakan malam ini. Ya, product manager mana yang begitu masuk perusahaan langsung tinggal bilang, oke, kalau perlu funnel untuk mengukur konversi, saya tinggal ketik-ketik SQL code. Nah, itu kan tidak mudah, ya kan? Tidak semua orang punya pengetahuan itu. Jadi butuh alat yang khusus untuk menganalisa produk. Ini blind spot yang nomor 3 dan terus terang juga yang lumayan parah adalah kalau misalnya kita bekerja secara silo. Dalam pengertian kita bekerja sendiri-sendiri dan kita tidak berkolaborasi satu sama lain. Ya, seperti yang Anda lihat ini, misalnya kalau di Eskimo, Iglo, ya tinggal sendiri, kan tidak tahu tuh bagaimana ya kan orang lain. Dan Anda bayangkan kalau misalnya ada suatu senario di perusahaan, Anda sebagai product manager pertama dan rekan Anda sebagai product manager kedua, dan sebagai product manager pertama, Anda melihat data dan data itu misalnya memberitahu Anda bahwa suatu fitur dari produk Anda itu mesti ditingkatkan supaya produknya ini lebih populer, lebih banyak dipakai. Sedangkan rekan Anda bekerja dengan data yang sama, tapi mungkin dengan metode yang lain, berkesimpulan bahwa kalau fitur ini membuat bisnis model Anda rugi, mungkin karena pemakaian fitur ini menghabiskan suatu biaya besar. Dan Anda bisa bayangkan kalau mereka tidak mengobrol satu sama lain, metrik yang pertama akan didorong naik, sedangkan yang kedua akan bekerja untuk mendorong metrik yang sama turun. Jadi buntutnya bagaimana? Tabrakan ya. Oke. Jadi saya coba pause di sini untuk lihat apakah ada yang tidak begitu mengerti atau mungkin ada yang konsep kurang jelas sebelum kita telah lebih lanjut. Oke. Looks like we're still good. Sekarang kita mulai ke masalah utamanya, oke? Apa itu produk analitik dan apa yang bukan produk analitik? Oke, kalau misalnya saya tanya itu langsung ke Anda, rekan saya adalah kebanyakan Anda bakalan bilang, oh produk analitik itu sesuatu yang berhubungan dengan data. Kasih lihat data, ya kan? Atau mungkin mengambil data, dan Anda sebenarnya cukup benar. Cuman jawaban itu belum terlalu lengkap. Tentu penting untuk mempunyai data, tentu penting untuk memperlihatkan data, tapi yang lebih penting lagi adalah apa yang Anda lakukan dengan data itu sendiri. Ya, jadi tidak cukup hanya dengan punya data, tapi datanya itu harus diolah. Jadi, dari segi definisi, dan ini dari Wikipedia ya, ini bukan karangan Mixpanel. Analitik itu adalah sistem komputasi data. Basically as simple as that. Ya, data itu bisa berupa data yang raw, bisa juga berupa suatu statistik. Tapi yang penting diketahui adalah kalau punya data, perlu ada suatu metode atau resep untuk mengolah data ini untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi Anda. Itulah analitik. Oke? Jadi malam ini kita akan lihat data, kita akan lihat banyak data, kita akan telusuri dan kita akan diskusi sedikit bagaimana data ini dapat digunakan. Yang saya akan tambahkan juga adalah sebagai product manager atau sebagai tim produk atau sebagai orang yang bekerja dengan tim produk, kebiasaan baik apa yang harus Anda terapkan supaya nanti datanya ini bisa berguna buat Anda. Ya, nanti saya jelaskan. Nah, tadi saya bilang
produk analitik itu apa, tapi sebenarnya produk analitik itu sangat luas. Sebenarnya gampang juga kita bisa lihat produk analitik itu bukan apa. Oke, mari kita lihat satu-satu. Jadi bullet point pertama, Anda bisa lihat ini produk analitik ini bukan apa. Bisa chat, mungkin bisa kasih jawaban. Analitik ini adalah bukan suatu crystal ball atau bola kaca ya. Kenapa? Karena kalau Anda mengolah data itu, Anda akan mendapatkan suatu jawaban, betul. Tapi belum tentu ini jawaban yang Anda cari. Itu jadi maksudnya saya kenapa analitik itu bukan crystal ball. Ya. Kedua, analitik ini bukan apa yang lihat Anda sini? Analitik ini bukan robot atau mesin. Dalam pengertian, kalau Anda masukkan analisa data ini ke komputer, Anda lakukan suatu framework, keluar suatu hasil, sudah kelar, tidak perlu apa-apa lagi. Tetap data yang dihasilkan ini perlu pendapat atau intuisi Anda sebagai suatu produk analis, ya. Karena kejadian sering banget, apalagi di bidang akademis, kalau ada masalah data, itu bisa menghasilkan suatu kerancuan atau bisa menghasilkan keputusan yang bisa bertolak belakang. Jadi perlu kita yang memikirkan apakah data yang saya lihat ini make sense, bagaimana caranya saya mengkonfirm bahwa ini hasil yang bakalan saya dapat. Oke. Ketiga, analitik data itu bukanlah seperti ini Swiss Army knife, ya, pisau Swiss. Tidak ada icon untuk Swiss Army knife, jadi saya pakai dia punya benderanya saja. Dalam pengertian, tidak ada satu metode, atau tidak ada satu alat, atau tidak ada satu platform yang cukup dipakai untuk menghasilkan semua analisa Anda. Ya. Perlu beberapa alat, kadang-kadang perlu beberapa alat untuk bekerja sama, untuk menghasilkan hasil yang Anda butuhkan. Keempat, analitik itu bukanlah seperti sesuatu yang tidak membutuhkan data. Data itu penting sekali kan. Tapi hanya dengan punya data belum tentu analitik itu bisa berhasil seandainya data yang diperlukan itu tidak dalam bentuk yang Anda butuhkan. Contohnya seperti apa? Semisalnya saya sebagai satu produk analis, saya mau coba untuk menganalisa produk populer apa, misalnya seandainya produknya itu Coffee Mug ya. Dan yang saya pengen tahu misalnya mungkin bentuk atau warnanya apa, tapi data yang saya kumpulkan adalah berapa banyak Coffee Mug yang saya jual dan harganya berapa. Jadi tentu saja saya tidak bisa analisa kan, karena warnanya itu tidak ada, saya tidak tahu bagaimana caranya cari tahu. Oke. Dan yang paling terakhir, analitik itu yang dimaksudkan menghasilkan sesuatunya itu tidak semua bernilai sama. Bakalan ada hasil yang Anda dapatkan yang jauh lebih berguna daripada hasil lain. Jadi itu yang penting sangat diingat. Oke? Nah, kalau kalian mengerti semua itu, analitik itu apa, analitik itu bukan, saya mau tempatkan dari segi ekosistem itu, analitik dari perusahaan saya Mixpanel itu sebenarnya apa. Ini mudah-mudahan bisa membantu kalian, seandainya nanti kalian membangun suatu ekosistem data di company kalian, ya, atau di startup kalian, atau mulai memikirkan alat apa yang saya butuhkan untuk melakukan analisa. Terbagi 3 kategori. Kategori pertama adalah aksi, kategori kedua adalah analisa, dan kategori ketiga adalah data. Kategori pertama itu adalah untuk Anda melakukan suatu reach out, maksudnya untuk menyentuh pengguna Anda, ya, dalam pengertian mengirimkan suatu message, mungkin dari in-app, mungkin dari email, mungkin dari SMS, atau mungkin Anda melakukan eksperimentasi, ya kan? Eksperimentasi dari UI, UX, atau mungkin Anda mau membimbing pengguna Anda bagaimana untuk melakukan
suatu aktivitas di platform Anda ini dari onboarding app, ya. Nah, Mixpanel ini di tengah-tengah. Mixpanel ini mengelola data yang datang dari either alat langsung, alat ponsel Anda, app ponsel Anda, atau bisa juga dari website, atau bisa juga dari suatu sumber data. Ya, jadi yang seperti kalian lihat ini sumber data kan banyak. Kalian tahu Amazon, kalian tahu Google, kalian tahu Azure, dan banyak sekali platform-platform yang membantu Anda untuk mengambil data dan membentuk sumber data. Dan selain itu, untuk bagi Anda yang data scientist role-nya, Anda tahu bahwa Anda juga kadang-kadang bisa melakukan analisa secara programming untuk membuat suatu namanya machine learning algorithm, right? Ini untuk personalisasi, untuk memprediksi suatu hasil, ya kan? Dan juga Anda ada juga yang bisnis analis yang perlu untuk membuat suatu laporan bagi investor Anda, bagi manajemen Anda, mungkin data ekonomi digabungkan jadi satu untuk memakai suatu alat Tableau dan Looker misalnya. Dan juga yang saya belum bicarakan adalah Anda mungkin bekerja di bidang marketing, Anda perlu mengetahui bagaimana efektivitas channel-channel marketing Anda. Dan ada alat-alat yang membantu Anda untuk melakukan analisa itu dari segi kalau Anda pasang iklan di mana, kelihatan sama pengguna di mana, iklan mana yang membawa pengguna itu ke platform Anda, dan seterusnya. Oke? Apakah ada pertanyaan di slide ini sebelum saya beranjak dari sini? Oke, kelihatannya saya bisa lanjut ya. Alright. Jadi sekarang kita mulai masuk latihan lihat data. Dan sebelum kita lihat datanya, saya cuma ada satu tip, yaitu data yang kita lihat hari ini adalah data buatan. Jadi maklum kalau misalnya data nanti kelihatannya agak aneh, ya itu mungkin saja karena datanya buatan. Yang penting malam ini yang saya mau ajarkan adalah kalau kita melihat data berbentuk seperti sesuatu, pertanyaan apa yang mau kita tanyakan atau jawaban apa yang kita mau cari, ya itu yang akan kita fokuskan. Jadi waktu kita lihat skenario ini, saya akan jelaskan pakai satu contoh app, saya akan jelaskan bisnis modelnya. Nanti saya akan bikin sekitar beberapa skenario. Saya akan minta Anda untuk voting, ya, untuk polling. Anda bisa istilahnya pilih sebagai product manager, Anda mau lihat datanya apa. Oke? Jadi kalau kalian tahu buku Pilih Sendiri Petualanganmu, itulah yang kami akan lakukan bersama, ya. Jadi tidak ada jawaban yang salah. Ikuti intuisi Anda, dan kita akan lihat hasilnya, dan kita akan telah bersama apa yang kita bisa pelajari dari data itu. Oke? Alright. Jadi ini adalah contoh dari malam ini. Again, untuk yang belum berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Maaf, saya pakai contohnya makanan, karena saya tukang makan. Oke, kita lihat di sini adalah satu contoh app namanya jajanan.com, yaitu adalah snack untuk orang Indonesia. Dan kita bisa pikir ini mungkin paralel seperti perusahaan besar itu ya, yang Anda bisa pesan makanan. Oke. Dan tujuannya adalah kita sebagai product manager jajanan.com, kita mau mengerti nih bagaimana sih pengguna kita memakai platform kita, dan bagaimana kita bisa membuat produk lebih bagus. Data apa yang kita perlukan, pertanyaan apa yang perlu kita tanya, jawaban apa yang kita perlu cari. Oke, jadi kita bisa lihat contohnya seperti the first question, pertanyaan pertama, saya mulai dari mana untuk mengerti perjalanan pengguna saya? Ya kan? Pertanyaan kedua, siapa pengguna aktif saya dan apa yang mereka lakukan? Pertanyaan ketiga, seberapa sering pengguna saya mendapatkan suatu yang berharga dari app saya dan di mana? Pertanyaan keempat, pengguna ideal saya itu mana sih? Bagaimana caranya saya cari mereka dan bagaimana saya caranya mengembangkan mereka supaya lebih banyak? Dan kalau kita ada waktu, kita bisa lihat pertanyaan kelima, berapa banyak pengguna saya yang balik ke platform saya, dan bagaimana saya menarik mereka supaya tetap balik seterusnya. Ya. Ini bisnis modelnya. Jadi, app
di mobile app ada 3 kunci activity pertama. Activity pertama yang pertama ya cuman homepage saja ya. Jadi Anda buka app-nya, Anda lihat homepage. Gampang kan? Yang saya mau jelaskan juga adalah kita lihat homepage, tapi kan kita juga bisa ambil data dalam pengertian di homepage itu tertampil apa saja sih, ya kan? Misalnya kategori food, ya kan? Atau misalnya sudah berapa banyak yang saya order, nama saya siapa, dan lain-lainnya dan sebagainya ya. Kunci aktivitas kedua adalah kalau kita melihat dari kategori makanannya tersebut, ya kan? Kita bisa scroll ke samping, kita bisa lihat, oh apakah kategori makanan yang dekat saya yang lebih saya sukai, apakah makanan halal yang saya mau, ya kan? Atau seterusnya. Dan ada juga beberapa aktivitas yang lainnya seperti melihat produknya itu, menambahkan ke cart, check out, membayar, memberikan review, membuat favorit, atau share ke orang lain. Ya, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Saya juga mau mengharapkan semua mengerti ya. Jadi ada yang namanya aktivitas ini di Mixpanel akan namanya dibilang event. Ya, semua ini event. Checkout is an event, payment completed event, reviews event. Dan kalau misalnya kita mau lihat misalnya kita memesan pizza add to cart, jadi bakalan ada namanya product name itu property. Jadi kita ada yang namanya event. Untuk setiap event kita akan ada suatu data yang menjelaskan yang namanya event property. Oke, ada pertanyaan tapi oke, kayaknya bukan. Oke, mari kita mulai lihat pertanyaan pertama. Bagaimana sih caranya saya untuk mengerti perjalanan pengguna saya? Oke, kalau misalnya Jessica mau mulai poll-nya itu, saya akan kasih lihat laporan pertama dari Mixpanel. Ya, kalian bisa lihat ini, kita ambil waktu, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Tolong di poll, karena tidak ada jawaban yang salah. Oke. Nah, sambil Anda memilih, saya jelaskan apa yang Anda lihat ini. Di Mixpanel, ini namanya Flows Report. Ya, seperti yang Anda lihat, sesuai namanya, ini seperti suatu aluran air. Ya, actually nama scientificnya ini adalah suatu Sankey diagram. Dan apa yang ini tampilkan adalah kunci aktivitas. Pertama, misalnya seperti melihat home screen, kunci aktivitas goal, misalnya seperti check out, dan apa yang terjadi di antara dua kunci aktivitas ini, seperti yang Anda lihat. Oke? Jadi seandainya Anda product manager, Anda lihat Anda lihat report ini, apa sih yang pengen Anda pelajari dari report ini? Oke? Oke, saya minta tolong Jessica mungkin untuk berkomentar seandainya kita sudah rekam hasilnya dan tampilkan hasilnya. Oke, udah. 70% udah voting. Mau ditunggu lagi? Kita lihat waktunya ya. Cukup nggak waktunya? Maybe we keep it to 1 minute per poll ya, Eric? Ya, mungkin nggak perlu 1 minute. Mungkin ya. Oke, IN ya. Ya, boleh. Oke. Share results? Boleh. Oke. Oke, kita lihat ya. Oke, jadi sekitar 46% dari poll ingin tahu istilahnya jalur yang mana yang paling populer yang mulai dari home screen sampai akhirnya orang ini decide untuk ke checkout. Perfectly understandable ya, sangat reasonable. 22% ingin tahu apakah ada jalur lain yang juga mendorong orang untuk sampai ke titik tujuan. Kalau saya boleh tahu, apakah yang 22% ini orangnya role-nya ini UI UX designer? Kalau misalnya betul, saya salut
karena emang Anda menanyakan pertanyaan yang sebagai UI UX designer betul-betul bermanfaat. Dan 32% ingin tahu preferensi produk apa yang pengguna ini melalui jalur ini sebenarnya, how do I know what they prefer? Jadi maksudnya sebenarnya mereka ini apa sih yang mereka lihat yang bikin mereka untuk berlanjut, ya kan? Mari kita lihat satu-satu mulai dari yang pertama. Oke, kita sudah lakukan poll. Nah, mulai dari yang pertama kita bisa lihat kalau misalnya kita memakai satu fitur di Mixpanel yang namanya Top Path, kita bisa lihat Mixpanel itu sebenarnya bisa ranking jalur mana yang paling populer, jalur mana yang kedua populer, jalur mana yang ketiga populer, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini masih di Flows Report dan ini fitur yang tersedia dari sini karena Anda bisa lihat kalau saya flip ke User Flows, ini menghasilkan tadi, ya. Tapi kalau misalnya saya flip ke Top Path, ini menghasilkan jalur yang berdasarkan ranking bagaimana orang ini mulai dari review sampai ke checkout. Atau ada yang mulai dari actually sharing a link to somebody else, and then akhirnya mereka sampai ke checkout. Oke, ini data buatan, seperti yang bilang tadi. Jadi yang penting pelajaran yang Anda dapatkan adalah sebagai UI UX designer atau sebagai product manager, Anda perlu tahu bagaimana caranya pengguna Anda itu memakai app Anda. Kenapa? Seandainya misalnya ada alur yang Anda tidak duga, yang lebih populer daripada yang Anda desain di app ini, Anda perlu mengerti kenapa itu lebih populer. Ya kan? Oke. Dan seandainya juga kalau misalnya ada suatu jalur yang misalnya secara linear bisa dibilang tidak bisa berubah-berubah, ya kan? Misalnya registrasi kan perlu step 1, step 2, step 3, step 4, semuanya mesti dikerjakan. Seandainya misalnya ada jalur tertentu yang bikin registrasi itu ternyata bisa dikerjakan, Anda mesti lihat, ya kan? Apakah itu suatu kebocoran, apakah itu suatu fraud, mudah-mudahan bukan, ya. Apakah itu cuma suatu oversight? Oke. Kita lihat sekarang pertanyaan kedua. Nah, kalau misalnya kita mau tahu alternatif jalur apa yang orang lebih suka, kita juga bisa lihat, misalnya, oh mungkin saya eksperimen nih, kalau misalnya tombol di di halaman saya buat lebih besar gitu, atau misalnya kategori makanan ini kelihatannya lebih populer, saya coba urutkan ke atas, ya kan? Karena Anda bisa lihat ini kategori screen view. Nah, ini penting juga untuk Anda pelajari supaya nanti Anda bisa mengerti preferensi pengguna Anda. Dan itu beralur ke report ketiga. Bagaimana caranya Anda bisa mengerti preferensi pengguna Anda? Ya, saya coba tambahkan ya, ini supaya sebagai demonstrasi, tidak terlalu lama. Kan mulainya dari sini nih, home screen view, dan akhirnya berakhir di checkout. Tapi mungkin kita juga mau tahu yang pengguna Anda itu tambahkan secara add to cart itu, kita taruh di sini ya. Oke. Kita terus bisa istilahnya namanya breakdown atau kita bisa pecah. Waktu add to cart itu makanan apa sih yang ditaruh di add to cart itu? Kita bisa menghasilkan suatu flow diagram seperti ini. Ya kan? Jadi ini cuma contoh saja. Mungkin sebagai product manager Anda bisa lihat, oh, ternyata untuk pengguna saya itu kue getuk itu cukup populer, ya, yang mendorong mereka untuk check out. Dan jamu ternyata urutan nomor 2. Oke? Dan kita juga bisa lihat ada beberapa yang drop off atau tidak check out, kita bisa lihat rasionya juga dari tiap perjalanan ini. Berapa banyak 110 dari 180 orang yang tambah kue ulang tahun misalnya berakhir di step checkout. Oke? Apakah ada pertanyaan di
skenario ini. Penting untuk yang UI UX designer untuk menanyakan kalau misalnya ada pertanyaan. Atau mengertikah Anda harga dari nilai daripada metrik yang Anda lihat ini? Bisa diubah ke kategori kah dibanding aku? Oh, dibanding SKU. Bisa. Tergantung kalau misalnya selama propertinya itu bergabung bersama dengan event yang ditentukan, kalau misalnya ada, bisa diganti ya. Coba kita lihat. Ya, ternyata ada. Ingat ya yang saya bilang sebelumnya kan, apa yang analitik itu kendalanya yang sangat sering terjadi adalah kita punya data, tapi apakah data yang kita butuhkan itu ada dalam bentuk yang kita butuhkan? Oke? Ya. Sekarang kita bisa lihat segi belahan lain. Oh, kita bisa lihat ternyata untuk orang yang menambahkan makanan itu 17,2% mereka prefer makanan yang dianjurkan di sekitar mereka, right? That's near me. Tapi 11,8% ternyata prefer makanan yang sudah mereka pesan sebelumnya. Ya kan? Apakah flow itu tersebut sudah mencakup faktor harga produk dari food category? Oh, ya ini belum. Kenapa belum? Karena kita tidak mengambil data, untuk contoh ini kita tidak mengambil data harga makanan, misalnya. Ini persentasi adalah dari segi event. Dalam pengertian, seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk segi checkout, dari 411 orang memencet tombol add to cart, 237 memencet checkout. Oke? Jadi tidak ada hubungannya dengan harga makanannya tersebut. Tapi, seandainya Anda misalnya mengambil data dari harga makanan tersebut, kita bakalan bisa lihat di report lain bagaimana Anda bisa menganalisa dari segi produk yang populer itu, jumlah harga makanan berapa, itu semua bisa dianalisa yang akan kita lihat lagi nanti ya. Ini dari segi mengerti perjalanan pengguna dari satu titik ke titik lain. Drop off tidak ada alurnya. Oke. Untuk penjelasannya ini adalah flow ya. Flow ini istilahnya kalau kalian mengerti di bidang analisa adalah exploratory analysis. Dalam pengertian kita tidak mengatur flow-nya ini seperti apa. Kita cuma melihat orang ini berdasarkan tindakan pertama, tindakan kedua, tindakan ketiga itu larinya kemana. Itu adalah flow, right? Jadi another way of saying what happened. Funnel adalah berbeda. Funnel nanti kita bakalan lihat dari step 1, step 2, step 3 kita tentukan. Dan kita bisa lihat berapa orang yang berhasil melakukan semua step itu. Jadi funnel itu adalah untuk what should happen, apa yang sebenarnya perlu terjadi. Kalau flow adalah apakah yang sudah terjadi. Oke. Jika skenario pertama ada add to cart jamu dan kemudian ada add to cart getuk, apakah saat add to cart jamu akan disebut drop off? Bukan. Yang disebut drop off ini seperti yang Anda lihat ini, dia cuman hanya melihat dari nama eventnya itu. Jadi drop off di add to cart hanyalah pengguna yang tidak melakukan add to cart di step ini. Sedangkan drop off dari checkout adalah pengguna yang tidak melakukan checkout di step ini dari data dari tanggalannya tersebut. Apakah home screen bisa diubah, sosial media bisa terhubung dengan sosial media? Oke, ini rasanya eksperimentasi atau A/B testing ya. Ini Mixpanel ini untuk analisa data, jadi tidak berhubungan dengan merubah tampilan dari Anda punya app atau website. Oke, alright. I'll get back to some of these. Thanks ya semua pertanyaannya. Oke, mari kita lihat pertanyaan kedua. Seperti yang saya bilang, sebagai product manager, saya tahu dengan jelas semua customer saya bertanya,
seberapa aktif pengguna saya dan apa yang mereka kerjakan. Mari kita lakukan poll kedua. Oke, Jessica bisa jalankan poll kedua. Terima kasih. Ini adalah laporan yang kita bisa lihat. Oke, laporan ini namanya Insight. Yang kita lihat di sini adalah suatu event bernama kategori Screen View, ya, yang kita lihat tadi sebelumnya. Oke, dan ini adalah suatu time series seperti yang Anda lihat, Maret 2, Maret 4, Maret 8, dan ini adalah jumlah event yang ditangkap dari titik-titik tanggalan tersebut. Oke, jadi kalau Anda melihat sesuatu yang seperti ini, pertanyaan apa yang bakalan Anda tanya? Apa yang Anda ingin tahu? Oke, 70% has voted. Oke, thank you. Oke, mari kita lihat hasilnya. 26% berkata, saya ingin tahu, ya, atribut apa ya? Apakah pengiriman makanan, kategori makanan yang populer itu yang mana sih? Pertanyaan yang sangat reasonable. Setengahnya bertanya, bagaimana saya caranya track pengguna aktif ini? Ya kan? Mungkin dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Pertanyaan yang sangat bagus, dan kita akan lihat juga. Dan 23% bilang, bagaimana nih caranya sekarang saya mau share metrik ini ke teman saya, seperti yang saya bilang kan, supaya tidak terjadi konflik antara tim dan menghasilkan suatu kejadian yang tidak optimal. Mari kita lihat satu persatu. Oke, jadi dalam pengertian, tadi kan kayaknya Kelvin atau siapa yang tanya ya, kalau misalnya ada harga, bagaimana caranya kita menghasilkan suatu insight dari sana. Ya, Mixpanel bisa menghasilkan suatu analisa yang menggabungkan data dengan data. Jadi kita bisa ambil lihat satu contoh. Dari sini kita bisa lihat misalnya dari kategori Screen View ini, kita gabungkan data pecahan makanan ini dikirim kemana, kita gabungkan juga dengan pecahan kategori makanan apa yang disukai pengguna. Oke? Dan kalau misalnya kita tambahkan dua breakdown ini ke kategori Screen View, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Misalnya, ya kita bisa lihat untuk bulan Maret nih 2021, urutan yang paling pertama adalah orang suka makanan yang dikirim ke rumah. Dan bukan itu saja, kita bisa lihat secara stack ranking, ternyata makanan yang dekat rumah yang mereka mau. Ya kan? Dan urutan kedua, makanan yang dikirim secara gratis, semua orang suka barang gratis, dan lain-lainnya, dan sebagainya. Oke? Jadi ini namanya breakdown, dan Mixpanel bisa, selama propertinya ada ya, melakukan breakdown multi-layer seperti ini. Ya kan? Dan Anda mungkin saja bisa bertanya, oke, tapi kalau saya mau balik bagaimana? Saya mau tahu dari segi kategori makanan, kiriman apa yang populer? Gampang. Tinggal di drag ini, drop ke atas, Mixpanel komputasi ulang. Nah, sekarang kita bisa lihat, oh ternyata urutan nomor 1, makanan yang dekat saya, dan seperti yang Anda lihat tadi kan, makanan yang di rumah yang dekat saya juga, dan lain-lainnya, dan sebagainya. Oke? Ada pertanyaan tentang breakdown? Ngerti ya, kayaknya cukup jelas ya konsepnya ya. Kita lihat yang kedua. Nah, bagaimana caranya kita bisa melihat track pengguna aktif, ya kan? Jadi yang kita mau dapatkan pelajarannya ini adalah bukan hanya sebenarnya
kita mau track pengguna aktif, kita sebenarnya juga mau tahu kalau misalnya ini pengguna aktif bisa mencapai suatu benchmark, ya kan, atau ada kenaikan atau keturunan yang agak aneh misalnya atau agak remarkable. Ya, kita ambil sebagai contoh laporan ini. Oke, saya ada pertanyaan. Kalau misalnya kalian lihat ini unik dalam pengertian ini adalah mengukur berapa unik pengguna yang dilihat di hari tertentu, dan juga kita bisa lihat ini dari segi hari per hari. Ada yang tahu nggak ini metrik ini namanya apa? Saya kasih 3 pilihan. DAU, WAU, atau MAU. Oke, betul. Betul. Oke, jadi kelihatannya semua ini dapat ya. Dan di Mixpanel, kita bisa lakukan ini secara gampang, karena sudah ada pilihannya out of the box. Kita bisa lihat di DAU, right? Kita bisa juga tambahkan misalnya MAU, ya kan? Jadi DAU ini adalah pengguna yang tampil di Anda punya platform setiap hari. Sedangkan MAU ini adalah pengguna yang tampil di platform Anda setiap bulan dalam kurun waktu 30 terakhir, Dan Anda bisa lanjutkan ke tahap sesudahnya untuk menghitung suatu rasio, misalnya seperti stickiness ratio. Dan ini menghasilkan suatu metrik baru yang Anda bisa lihat, yaitu adalah berapa banyak pengguna Anda yang muncul dari hari ke hari di bulan ini. Ini adalah suatu metrik penting yang Anda lihat di Google Analytics dan di alat-alat analisa selainnya. Oke. Dan yang terakhir, ini yang penting actually, bagaimana caranya kita bisa menghasilkan produk analisa ini dan share ke teman-teman kita ya. Jadi kita bisa lakukan satu caranya adalah tambahkan ini. Oke. Tambahkan ini ke orang lain. Everyone can view, everyone can edit. Atau kita bisa juga copy yang link seperti yang saya demonstrasi tadi. Atau kita bisa juga tambahkan ke dashboard. Ya, seperti apa contoh dashboard di Mixpanel? Saya kasih satu contoh. Nah, Anda bisa lihat ini yang tadi kita sudah lihat, ya kan, di DAU. Kita bisa tambahkan misalnya benchmark, mungkin kita perlu menghasilkan DAU di atas 450. Ya kan, kita juga bisa lihat dari segi segmentasi delivery method, ya kan. Kita juga bisa lihat misalnya dari segi berapa banyak item yang di checkout cart. Kita juga bisa lihat misalnya dari segi hari ke hari, ke minggu, berapa banyak produk yang dilihat dan segmentasi produk tersebut. Dan kita akan lihat funnel, kita akan lihat retensi, dan kita akan lihat ini semuanya. Oke? Ada pertanyaan dari senario kedua ini? Oke ya, lumayan jelas. Mari kita lanjut ke senario sesudahnya. Seberapa sering pengguna saya mendapatkan value, dan kita belajar tentang suatu funnel report, jadi kita coba jalankan poll-nya ini. Oke, jadi selagi menjalankan poll, saya hanya mau menunjukkan ke Catur Adi Nugroho. Kita akan lihat nanti, tapi semua user kita bisa lihat di Mixpanel. Oke, selama datanya ada. Ya, ini semua data contoh saja, tapi kita bisa lihat, kita bisa ambil misalnya atribut dari penggunanya itu. Kita juga bisa lihat apa yang penggunanya itu kerjakan. Kita juga bisa lihat properti-properti dari penggunanya itu. Oke, jadi datanya tersedia selama diambil. Dashboard di Mixpanel bisa di-share ke Power BI enggak?
Dashboard di Mixpanel tuh bisa dalam bentuk digest ya, dari dalam pengertian bisa dikirim ke email atau dikirimkan sebagai screenshot. Kalau data ke Power BI itu cenderung customer kita memakai suatu metode namanya data pipeline. Jadi data dari Mixpanel dikirimkan ke database yang digabungkan dengan Power BI, terus di Power BI dibuatkan reportnya begitu. Oke. Kelvin bertanya, apakah Mixpanel otomatis mengupdate data dari app web yang kita miliki real time atau input manual? Ya. Jadi jawabannya adalah ini semua adalah otomatis. Ini semua adalah real time. Di Mixpanel, di mobile device Anda bakalan ada satu SDK, di website Anda bakalan ada satu SDK, itu bekerja otomatis, mengambil dan mengolah data dan mengirimnya ke Mixpanel secara real time. Kalau di admin panel nggak ada data tentang active users, bagaimana cara melihat data active user? Oh, karena ini real time ya, jadi Anda bisa lihat sekarang datanya itu apakah penggunanya itu aktif atau tidak. Aktif kan dalam pengertian penggunanya itu melakukan sesuatu. Karena penggunanya itu melakukan sesuatu, jadi time frame-nya itu dari sekarang sampai berikutnya kan, 30 detik yang lalu, 1 jam yang lalu, itu maksudnya. Jadi selama orang ini aktif memencet tombol atau memakai data, datanya itu akan tentu masuk ke Mixpanel dan Anda bisa lihat langsung ya. Oke, kita lihat dari hasil poll ini, 50%, hampir 50% pengguna ingin menggunakan frekuensi analisis untuk mengerti habit. Oke, langsung kita terapkan ya. Langsung saja kita ngebut ke pertanyaan ketiga. Ini adalah funnel report dari Mixpanel. Oke, dan Anda tahu kalau funnel itu adalah prescriptive analysis ya. Dan kita ambil contoh ini adalah order flow-nya seperti home screen viewed, search result viewed, add to cart, checkout, and payment completed ya. Kita bikin dengan menambahkan ini semua. Dan kita bisa lihat misalnya, saya ingin tahu nih berapa kali sih orang search sesuatu sebelum akhirnya mereka add to cart. Baik. Jadi kita bisa lihat itu dengan cara melihat frekuensi chart ini, dan kita tentukan frekuensi chart ini dari step 2 ke step 3. Ya kan? Dan kita bisa lihat, oh oke, ternyata 17% cuman cukup search sekali untuk mendorong mereka untuk add to cart item yang mereka sudah cari itu. Ya, ini cuma data buatan, tapi seperti yang Anda lihat, metodenya gampang, tinggal search frequency, tinggal hitung frekuensinya ini maunya bagaimana, dan tinggal tentukan step mana yang Anda mau lihat frekuensinya itu. Oke? Alright. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana kita bisa melihat konversi rate dan kita bisa menelaah funnel report ini? Ya, untuk yang belum pernah melihat funnel, ini cuma hanya sedikit penjelasan. Ya, funnel yang sama. Ya, kita bisa lihat funnel seperti ini. Ya, kita bisa lihat seberapa banyak keberhasilan orang yang melewati tahap-tahap ini, tapi juga seberapa banyak orang yang tidak bisa melewati tahap ini. Dan ini adalah bisa menjadi suatu bottleneck ya. Kalau misalnya kita mengharapkan sebenarnya konversi 100%, tapi kok bisa begitu banyak. Bagaimana cara kita bisa pakai data ini di Mixpanel? Kita bisa klik ini dan kita bisa buat suatu cohort yang namanya pengguna. Jadi cohort ini bakalan mencakup semua pengguna yang drop off di step ini. Oke? Sesudah kita pakai cohortnya ini, nanti misalnya kita balik ke insights, kita mau lihat untuk cohortnya ini. Oke. Ya, ini sebenarnya apa sih yang mereka kerjakan dalam pengertian apa sih yang mereka tambahkan ke kartnya mereka itu, ya kan? Kita bisa lihat sekarang semuanya.
Oke? Nah, jadi kita bisa tahu juga misalnya, sorry ya. Jadi kita bisa tahu bukan hanya apa saja yang populer, tapi untuk dari segi segmen penggunaan data tertentu, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, apa atributnya mereka, kita juga bisa. Dan ini adalah yang saya anjurkan sebagai kebiasaan baik, selalu mengerti bagaimana caranya menggabungkan analisa satu dengan analisa yang lain untuk menghasilkan suatu hasil yang baru. Ya. Untuk menggunakan Mixpanel tidak perlu join API, ya, karena database Mixpanel itu bukan seperti database Tableau Looker. Ini adalah query builder-nya Mixpanel, cuman perlu pakai ini saja. Ya, tidak perlu tulis SQL. Oke. Alright. Mari kita lanjutkan seterusnya. Kalau bisa saya mau tambah satu skenario lagi. Ya. Kita coba jalankan poll-nya sekarang. Ya sih. Siapakah pengguna ideal saya dan bagaimana saya mengembangkan mereka? Dan saya akan memperlihatkan suatu report dari Mixpanel. Ya, nah, reportnya seperti ini. Jadi Anda bisa lihat nama orang, mungkin email, lokasi, ya kan? Dan juga atribut-atribut lainnya bisa ditambah di sini. Seperti yang Anda lihat di sini. Oke. Jadi kalau Anda melihat data seperti ini, apa yang Anda mau lakukan dengan data itu? Oke, mari kita lihat. Oke, 26% mau tahu bagaimana caranya saya mencari pengguna yang memenuhi syarat pengguna ideal saya. Yang kedua, bagaimana caranya saya bisa membandingkan antara pengguna dengan behavior yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, bagaimana caranya saya bisa melihat bagaimana pengguna yang berbeda-beda ini drive growth on my platform, yang memajukan penggunaan app saya. Alright, mari kita lihat. Untuk pertanyaan pertama, kita bisa lakukan ini yang dari apa yang sudah ditanyakan tadi. Kita bisa lihat bagaimana caranya kita men-track pengguna ini berkembang dari waktu ke waktu. Oke, saya tunjukkan ini dulu. Ya, apa ini? Ini adalah kelompok pengguna active user saya. Oh, active user saya itu seperti apa? Mari kita buka. Ya, jadi kalau saya klik di sini, oh ternyata active user saya itu dari misalnya segi saya product manager, ya kan mungkin Anda sudah diskusikan dengan teman-teman atau melalui analisa something, natural frequency, anything like that, adalah orang yang melakukan kategori screen paling nggak sekali dalam 7 hari belakangan. Oke? Sesudah Anda melakukan itu, Anda bisa lihat, oke, ternyata active user saya perkembangannya seperti ini. Nah, apakah kita bisa telah lebih lanjut? Seperti yang saya bilang tadi kan, kita bisa melakukan ini, masukkan ke insights. Sekarang saya hilangkan di sini, saya tambah di sini. Ya kan? Nah, sekarang saya bisa lihat apa saja tadi yang saya misalnya sudah kerjakan sebelumnya itu semua bisa diulang kembali. Ya, tapi mungkin Anda bisa lakukan sesuatu yang baru misalnya. Oke, dari segi pengguna yang aktif misalnya, berapa banyak yang share link ke teman-teman. Ya kan ini mengukur virality effect. Oke? Atau kita juga misalnya bisa bikin beberapa cohort. Oke, dan saya sudah bikin ini. Ini adalah salah satu metode yang sejauh ini hanya bisa dilakukan di Mixpanel, jadi ini sangat menarik, tapi saya
saya demonstrasikan sekarang, tapi saya tidak bisa jelaskan sekarang ya, karena tidak ada waktu. Kita bisa melakukan sesuatu yang namanya Customer Lifecycle Management. Okay? Which is this. Kita pilih 3 cohort, adalah cohort pengguna baru, adalah cohort yang pengguna yang menetap, dan juga adalah cohort pengguna yang diaktifasi kembali. Jadi ada pengguna yang sudah tidak pakai, terus kemudian balik kembali. Ya, Anda akan melihat suatu yang seperti ini, tapi kalau kita pakai visualisasi stack line, oke, kita ambil kurun waktu 30 hari saja ya. Nah, Anda bisa lihat, ini sesuai dengan active users Anda, yang seperti yang Anda lihat sebelumnya tadi. Tapi kita bisa lihat, ini sebenarnya kalau dia naik, ya, apakah kontribusi ini terjadi daripada pengguna baru Anda, pengguna baru Anda di tengah-tengah sini, apakah kontribusi ini terjadi dari orang yang balik ke platform Anda, atau apakah kontribusi ini orang yang aktif di platform Anda lebih banyak. Dan kita juga bisa lihat kalau misalnya turun, yang mana yang kontribusinya paling banyak, apakah pengguna baru, ya kan kita bisa lihat pengguna baru turun banyak, tapi kita juga bisa lihat pengguna aktif turun banyak, dan kita lihat pengguna yang balik ke platform Anda cukup stabil. Oke? Ya, kayaknya cukup segitu dulu ya, karena kita sudah ambil waktu banyak. Kalau misalnya ada yang tertarik, kita bisa lanjutkan lebih lanjut, tapi saya cuma mau bilang saja, dari segi produk analitik, Mixpanel ini sudah berkecimpung di dunia ini cukup lama, hampir 10 tahun, dan kami bekerja dengan logo-logo yang seperti Anda lihat ini. Kami juga memenangkan penghargaan dan juga mendapatkan banyak case study dari customer-customer kami. Sebagai customer success, saya akan sangat menarik untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Anda untuk menjawab pertanyaan Anda.